Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 yang saya hormati, lalu juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini kita akan melanjutkan bab 17. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Syaka Putri dengan NPM akhir 273. Lalu ada saya, Revalina Basyaratul Ainiyah dengan NPM akhir 272. Lalu ada Oktilia Safira dengan NPM akhir 287 dan juga Rania Saraswati dengan NPM akhirnya tuh 290. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi kita akan masuk kepada pengenalan investasi ekuitas dan metode nilai wajar. Apa itu investasi ekuitas? Jadi, investasi ekuitas adalah kepemilikan saham di perusahaan lain. Ini bisa berupa saham biasa atau saham preferen. Ada juga instrumen lain yang termasuk investasi ekuitas, seperti waran atau hak beli saham yang memberikan kita hak untuk membeli atau menjual kepemilikan di masa depan. Lalu biaya awal investasi ini dicatat sebesar harga belinya. Biaya-biaya terkait seperti komisi, broker langsung dicatat sebagai beban. Lalu ada juga yang dimaksud dengan 3 tingkat pengaruh dalam akuntansi. Jadi tingkat kepemilikan kita terhadap perusahaan lain sangat menentukan bagaimana kita harus mencatat investasi tersebut di pembukuan kita. Misalnya nih, kalau kurang dari 20%, jika kita tuh memiliki kurang dari 20% saham voting, kita dianggap memiliki pengaruh pasif. Ini berarti kita tidak bisa mempengaruhi keputusan operasional atau keuangan mereka secara signifikan. Akuntansinya menggunakan metode nilai wajar atau fair value. Lalu, kalau 20% hingga 50%, jika kepemilikan kita dikisarkan ini, kita diasumsikan memiliki pengaruh signifikan. Contohnya, kita mungkin memiliki perwakilan di dewan direksi mereka. Dalam kasus ini kita menggunakan metode ekuitas atau equity method. Lalu jika lebih dari 50%, jika kita itu memiliki lebih dari 50% saham, berarti kita itu memiliki pengendalian penuh atas perusahaan tersebut. Perusahaan kita disebut induk dan perusahaan yang kita miliki disebut anak. Untuk akuntansinya kita perlu membuat laporan keuangan konsolidasi yang menggabungkan semua aset dan liabilitas kedua perusahaan seolah-olah mereka adalah satu entitas. Lalu detail metode nilai wajar untuk kepemilikan kurang dari 20%. Dalam metode ini ada 2 klasifikasi utama. Yang pertama, investasi untuk diperdagangkan atau trading. Ini adalah investasi yang kita beli dengan tujuan untuk dijual kembali dengan cepat dan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi karena perubahan nilai pasar langsung dicatat dalam laporan laba rugi kita. Lalu dividen yang kita terima dicatat sebagai pendapatan dividen. Yang kedua, investasi non-perdagangan, non-trading. Ini adalah investasi yang kita pegang untuk tujuan strategis lainnya, misalnya untuk memenuhi persyaratan hukum di suatu wilayah. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dicatat dalam laba komprehensif lain, atau kita singkat sebagai Other Comprehensive Income (OCI), bukan di laporan laba rugi. Ini karena fluktuasi harga saham tidak mencerminkan kinerja operasional perusahaan kita. Sama seperti investasi trading, dividen yang kita terima dari investasi ini juga dicatat sebagai pendapatan dividen. Sekarang kita masuk ke akuntansi untuk kepemilikan signifikan dan pengendalian. Mengapa metode ekuitas itu berbeda? Jadi metode ini tuh digunakan ketika kita memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan lain. Biasanya dengan kepemilikan 20% sampai 50%. Karena kita itu bisa mempengaruhi keputusan mereka. Akuntansi kita harus mencerminkan hubungan ekonomi yang lebih substantif. Saat perusahaan yang kita investasikan mencatat laba bersih, kita sebagai investor juga mencatat bagian proporsional kita dari laba tersebut. Ini meningkatkan nilai investasi kita di buku. Sebaliknya, jika mereka mencatat kerugian, kita juga mencatat kerugian proporsional yang mengurangi nilai investasi kita. Ini berbeda dari metode nilai wajar. Di sini kita tidak perlu menunggu mereka membagikan dividen untuk mengakui pendapatan.
Dengan pengaruh signifikan, kita bisa memastikan bahwa mereka akan membagikan dividen jika kita mau, sehingga mengakui pendapatan saat mereka menghasilkan laba lebih akurat. Lalu perlakuan dividen dalam metode ekuitas. Ketika suatu perusahaan anak membagikan dividen, kita mencatatnya sebagai penerimaan kas. Namun, dividen ini tidak dicatat sebagai pendapatan. Sebaliknya, dividen tersebut akan mengurangi saldo akun investasi kita. Kenapa? Karena dividen adalah pembagian dari laba yang sudah kita catat sebelumnya. Lalu menerima dividen mengurangi aset bersih perusahaan anak. Jadi kita juga harus mengurangi nilai investasi kita. Lalu saat kepemilikan melebihi 50%, konsolidasi. Ketika kita itu memiliki lebih dari 50% saham voting, kita memiliki pengendalian penuh. Kita disebut perusahaan induk dan perusahaan yang kita kendalikan adalah anak perusahaan. Dalam kasus ini kita harus membuat laporan keuangan konsolidasi. Laporan ini menggabungkan semua aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari kedua perusahaan menjadi satu laporan keuangan tunggal. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja dan posisi keuangan dari seluruh kelompok perusahaan, seolah-olah mereka adalah satu entitas ekonomi. Dalam pembukuan internal perusahaan induk, investasi dana perusahaan biasanya tetap dicatat menggunakan metode ekuitas. Lalu kita masuk ke pengenalan investasi ekuitas dan tantangan nilai wajar. Kita sering mendengar tentang perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di perusahaan lain. Tapi bagaimana sih cara mereka mencatat investasi itu di laporan keuangan? Jawabannya singkat, tergantung seberapa besar pengaruh yang mereka miliki terhadap perusahaan yang mereka investasikan. Ada poin utama 3 tingkat pengaruh dan akuntansinya. Pengaruh pasif, yaitu kepemilikan kurang dari 20%. Jika kita memiliki kurang dari 20% saham voting, kita dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Ini seperti kita tuh hanya menjadi penonton saja. Contohnya, investasi di saham biasa di pasar saham, seperti saham Apple atau Google, kita tidak punya kemampuan untuk mengubah keputusan dewan direksi mereka. Akuntansinya menggunakan metode nilai wajar, fair value. Ini berarti kita mencatat investasi tersebut di laporan keuangan kita pada nilai pasarnya saat ini, bukan biaya hasilnya. Lalu ada pengaruh signifikan, kepemilikan 20% sampai 50%. Di sini kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan operasional dan keuangan perusahaan lain. Meskipun kita tidak mengendalikan secara hukum, bagaimana kita tahu kita punya pengaruh signifikan? Misalnya, kita punya perwakilan di dewan direksi mereka, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, atau ada transaksi bisnis yang besar di antara kedua perusahaan. Contohnya Lenovo yang memiliki 25,4% saham Beijing Lenovo. Healthcare Information Technology. Akuntansinya menggunakan metode ekuitas, equity method. Lalu pengendalian penuh kepemilikan lebih dari 50%. Ketika kita tuh punya lebih dari 50% saham, kita memiliki kendali penuh atas perusahaan tersebut. Perusahaan kita itu disebut induk dan perusahaan yang kita kendalikan disebut anak. Akuntansinya tuh menggunakan laporan keuangan konsolidasi yang menggabungkan semua aset dan kewajiban kedua perusahaan menjadi satu laporan, seolah-olah mereka adalah satu entitas ekonomi. Lalu kita akan masuk kepada detail metode nilai wajar dan studi kasus. Poin utama, tantangan penilaian nilai wajar. Menentukan nilai wajar dari investasi, terutama di perusahaan private atau startup, bisa menjadi tantangan yang besar. Terkadang ada perbedaan yang sangat besar dalam penilaian antara satu investor dengan investor lainnya, karena tidak ada pasar yang terbuka untuk saham perusahaan private. Contohnya, pada Juni 2014, 3 reksadana mutual funds memberikan nilai yang berbeda untuk startup software bernama Cloudera, mulai dari $13,10 hingga $27,83 per saham. Ini menunjukkan betapa subjektifnya penilaian nilai wajar. Ini juga terjadi pada Dropbox. Beberapa reksadana menjaga nilai investasinya tetap konstan sepanjang tahun 2013, sementara yang lain mengubahnya. Hal ini menekankan bahwa penilaian nilai wajar di perusahaan non-publik adalah proses yang berkelanjutan dan juga memakan waktu. Lalu perbandingan akuntansi metode nilai wajar versus metode ekuitas. Contoh kasus Maxi dan juga Mini. Untuk memahami perbedaannya, mari kita lihat contoh Maxi Company yang membeli 20% saham Mini Company.
Metode nilai wajar, McKinsey hanya mencatat pendapatan ketika Mini membayar dividen tunai. Lalu laba bersih yang dihasilkan Mini tidak dicatat oleh McKinsey karena McKinsey dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan. Di akhir tahun, McKinsey menyesuaikan nilai investasinya ke nilai pasar. Jika ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, itu dicatat dalam laporan laba rugi. Lalu ada metode ekuitas. Karena McKinsey memiliki pengaruh signifikan, McKinsey mencatat bagian proporsionalnya dari laba bersih yang dihasilkan Mini. Ini berarti investasi McKinsey akan bertambah seiring Mini mendapatkan laba. Ketika Mini membayar dividen, McKinsey tidak mencatatnya sebagai pendapatan. Sebaliknya, dividen tersebut itu akan mengurangi nilai investasi McKinsey di buku. Alasan logisnya, menerima dividen mengurangi aset bersih Mini, sehingga nilai investasi kita di Mini juga harus berkurang. Menggunakan dividen sebagai satu-satunya dasar pengukuran pendapatan bisa menyesatkan. Satu-satunya dasar pengakuan pendapatan bisa menyesatkan. Makanya oleh karena itu penting untuk memahami bahwa akuntansi investasi bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang substansi hubungan ekonomi antara perusahaan. Metode yang digunakan pun mencerminkan seberapa besar pengaruh kita, dan itu berdampak langsung pada bagaimana laba dan nilai investasi kita disajikan di laporan keuangan tersebut. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian other reporting issues. Jadi sini nanti kita akan membahas 3 hal. Yang pertama itu terkait dengan impairment of value atau penurunan nilai. Lalu yang kedua terdapat recycling adjustment. Lalu yang ketiga terdapat transfers between categories. Jadi pertama kita akan membahas yang impairment of value terlebih dahulu. Jadi pada setiap tanggal pelaporan, sebuah perusahaan atau entitas itu harus melakukan evaluasi terhadap seluruh investasi utangnya yang dicatat pada harga perolehan diamortisasi. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai atau tidak, yaitu suatu kerugian nilai di mana nilai wajar investasi itu berada di bawah nilai tercatatnya. Nah, apabila entitas atau perusahaan menetapkan bahwa investasi terjadi penurunan nilai, maka entitas mencatat biaya perolehan diamortisasi sebagai basis pencatatan sekuritas individunya untuk menggambarkan penurunan nilai ini. Nah, perusahaan itu juga akan mencatatnya sebagai kerugian yang terrealisasi atau realized loss, dan jumlah ini akan masuk ke dalam laporan laba rugi atau net income. Jadi, contohnya di sini pada tanggal 31 Desember 2021, Mahyu membeli investasi utang yang diterbitkan oleh Bao Group dengan harga par sebesar 200.000 yen. Nah, investasi ini memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10% yang akan dibayarkan tiap akhir tahun, atau tingkat suku bunga efektifnya adalah 10%. Nah, investasi utang ini diklasifikasikan sebagai held for collection, jadi hanya dibeli hanya untuk ditampung atau disimpan hingga jatuh tempo. Nah, dengan menggunakan informasi ini tadi, maka pencatatan kerugian karena penurunan nilai adalah sebagai berikut. Nah, di sini kan ada contractual cash flow, yaitu yang ada di dalam kontrak. Jadi 10% dari 200.000 itu tadi totalnya adalah 20.000. Jadi total cash flow selama 2022 hingga 2025 adalah 280.000 yen. Sedangkan expected cash flow ini cash flow yang atau arus kas yang diprediksikan akan didapatkan pada tahun ini hanya 16.000 yen. Jadi totalnya adalah 264.000 yen. Jadi di sini terdapat selisih, yaitu termasuk loss of cash flow sebesar 4.000 untuk tiap tahunnya, sehingga total loss of cash flow-nya adalah 16.000 yen. Nanti dari sini akan dihitung present value. Yang pertama itu present value dari nilai pokok investasi utangnya, yaitu 200.000 yen dengan jangka waktu 4 tahun, lalu bunganya 10%. Ini menggunakan
present value yang biasa. Lalu untuk present value untuk bunganya atau expected cash flow-nya itu akan menggunakan present value ordinary annuity. Jadi di sini bisa ditulis recorded investment awalnya nilainya adalah 200.000 yen, lalu present value dari nilai pokoknya adalah 136.602 yen, lalu present value dari bunga itu tadi adalah 50.718, sehingga di sini loss of impairment-nya adalah 200.000 yen dikurangi 187.320.000 yen, yaitu hasilnya adalah 12.680 yen. Sehingga di sini dituliskan jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2022 adalah loss on impairment di sisi debit, lalu allowance for impaired debt investment sebesar 12.680 itu tadi. Lalu impairment loss ini bisa dipulihkan kembali atau bisa membaik. Nah, ini itu bisa dibalik nanti. Nah, sehingga journal entry atau jurnalnya itu di debit itu allowance for impaired debt investment yang tadi berada di sisi kredit, lalu di sisi kreditnya itu nanti akan dituliskan recovery of impairment loss. Nah, pembalikan ini tidak bisa lebih tinggi daripada carrying amount, nggak bisa amount di atas amortized cost. Lalu untuk mengilustrasikan, diasumsikan pada tanggal 31 Maret 2020, Mayhew menetapkan bahwa risiko kredit atau credit risk bow telah menurun secara signifikan. Oleh karena itu, Mayhew memutuskan untuk membalik penurunan nilai atau reverse the impairment dengan membuat jurnal sebagai berikut. Jadi, allowance for impaired debt investment pada recovery of impairment loss. Oke, selanjutnya di sini terdapat impairment atau penurunan untuk HFCS debt investment atau hold for collection and selling. Nah, yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya itu hold for collection atau dibeli hanya untuk dihimpun sampai jatuh tempo. Tapi untuk yang ini kita akan membahas jika akan dihimpun sampai jatuh tempo tetapi bisa dijual kalau misalkan perusahaan itu membutuhkan. Jadi entitas atau perusahaan yang memiliki investasi utang dalam bentuk held for collection and selling atau HFCS itu akan melaporkan investasinya pada nilai wajar atau fair value, dan setiap perubahan dalam nilai wajar itu tersebut akan dilaporkan dalam other comprehensive income atau OCI. Nah, untuk jenis investasi ini, entitas atau perusahaan akan menggunakan model penurunan nilai yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi untuk mengilustrasikan, di sini Alexander membeli investasi utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS pada tanggal 1 Juli 2022 sebesar 1 juta euro, yaitu nilai nominal. Investasi utang ini memiliki bunga 7% dan tanggal jatuh temponya adalah 1 Juli 2027. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022, fair value investasi menurun menjadi 960.000 euro yang disebabkan oleh meningkatnya suku bunga pasar. Nah, jurnal untuk mencatat investasi utang ini pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Jadi, untuk mencatat pembeliannya itu debt investment pada cash sebesar 1 juta euro. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022, di sini untuk mencatat pendapatan bunga dari debt investment tersebut. Jadi ini bunganya bisa dilihat dibayarkan secara tiap 6 bulan. Maka dari itu di sini 1 juta dikalikan 7% atau 0,07 lalu dibagi oleh 2 sehingga cash yang didapatkan adalah 35.000 euro dan interest revenue yang didapatkan adalah 35.000 euro. Lalu pada 31 Desember 2022 di sini untuk
mencatat penurunan fair value atau nilai wajar dari debt investment. Jadi di sini dicatatnya adalah unrealized holding gain or loss, dan ini nanti akan masuk ke equity sebesar 40.000 karena tadi kan nilai nominalnya adalah 1 juta. Lalu terdapat penurunan disebabkan oleh meningkatnya suku bunga pasar sehingga nilai wajarnya tersebut menjadi 960.000 euro. Maka dari itu, di sini penurunannya akan dicatat 40.000, yaitu 1 juta dikurangi dengan 960.000 euro. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022 juga itu perusahaan akan menutup unrealized gain or loss yang tadinya masuk ke equity. Di sini akan ditulis sebagai accumulated other comprehensive income sebesar 40.000, lalu dicatat pada unrealized holding gain or loss equity sebesar 40.000 juga. Nah, terdapat kasus bagaimana jika penurunan sebesar 40.000 euro tadi itu disebabkan karena yang pertama sebesar 10.000 euronya itu disebabkan oleh perubahan suku bunga pasar, sedangkan yang 30.000 euronya itu disebabkan oleh risiko kredit. Nah, pada kasus yang seperti ini, jurnal ketiga pada gambar yang tadi itu impairment loss itu akan berubah sehingga akan berubah karena adanya impairment loss sebesar 30.000 yang harus dilaporkan pada laporan laba rugi, bukan pada other comprehensive income. Seperti itu. Sehingga nanti untuk mencatat penurunan nilai fair value-nya akan ditulis sebagai loss on impairment sebesar 30.000, lalu unrealized holding gain or loss yang masuk pada equity sebesar 10.000, lalu pada sisi kreditnya akan ditulis allowance for impaired debt investment sebesar 30.000, lalu fair value adjustment-nya akan ditulis sebesar 10.000. Nah, untuk jurnal yang keempat, untuk menutup unrealized gain or loss, itu nanti yang dicatat bukan lagi 40.000, melainkan hanya 10.000 saja, karena kan yang 10.000 itu tadi disebabkan oleh kenaikan suku bunga pasar, seperti itu. Lalu bisa dilihat untuk statement of financial position-nya, di aset nanti akan muncul debt investment sebesar 1 juta dikurangi 40.000, yaitu 960.000 euro. Di bagian equity terdapat accumulated other comprehensive income or loss sebesar 40.000 euro. Lalu di income statement di bagian other income and expense akan ada interest revenue sebesar 35.000. Oke, untuk yang kedua, sekarang kita akan membahas mengenai recycling adjustment. Recycling adjustment nanti ini ada 2 contoh, yaitu untuk single period dan juga untuk multi period. Jadi, apa yang disebut dengan recycling adjustment? Recycling adjustment itu adalah proses pemindahan atau reklasifikasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya itu dicatat di other comprehensive income atau OC ke laba rugi atau net income. Pada saat keuntungan atau kerugian tersebut benar-benar direalisasi, misalnya ketika investasi tersebut itu dijual. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari double counting, yaitu pencatatan ganda atas keuntungan ataupun kerugian yang sama. Nah, tanpa recycling adjustment, suatu transaksi itu bisa muncul 2 kali. Jadi yang pertama, di sini kita akan membahas yang single period terlebih dahulu. Nah, untuk menyajikan sebuah contoh dari pelaporan sekuritas investasi dan untuk rugi yang terkait dengan investasi held for correction and selling atau HFCS, misalkan pada tanggal 1 Januari 2022 Heinz memiliki kas dan saham biasa sebesar $50.000. Nah, pada tanggal tersebut perusahaan tidak memiliki aset lainnya, liabilitas ataupun saldo laba. Lalu pada tanggal 2 Januari, Heinz membeli sekuritas utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS secara tunai juga sebesar $50.000. Nah, pada tanggal 30 Juni, Heinz menjual sebagian portofolio sekuritas utang HFCS dan mengakui keuntungan sebagaimana dalam ilustrasi di bawah ini. Jadi, value of security sold-nya itu $22.000, lalu cost of security sold-nya itu $20.000, sehingga
Di sini terdapat realized gain sebesar 2.000 ya, dari 22.000 dikurangi dengan 20.000 sehingga ada realized gain sebesar 2.000. Kenapa di sini realized gain? Karena di sini securitiesnya itu dijual. Nah, lalu Hayes tidak membeli ataupun menjual sekuritas lainnya sepanjang tahun 2019. Perusahaan menerima bunga sebesar $3.000 selama tahun berjalan. Pada tanggal 31 Desember 2019, sisa portofolio terlihat sebagai berikut. Jadi fair value of portofolionya itu $34.000, lalu dikurangi dengan cost of portfolio yaitu $30.000, sehingga ada unrealized gain sebesar 4.000. Kenapa di sini unrealized? Karena di sini sekuritas tersebut tidak menjual atau tidak dijual. Jadi kalau misalkan dijual itu ditulisnya realized gain, sedangkan kalau tidak dijual tulisnya itu unrealized gain. Lalu di sini ditampilkan income statement dan juga other comprehensive income. Jadi untuk realized gain yang tadi sebesar 2.000 itu akan masuk ke income statement. Jadi akan ditambahkan dengan interest revenue sehingga net income-nya itu akan sebesar $5.000. Lalu the company reports its change in the unrealized holding gain in the statement of comprehensive income as shown below. Jadi setelah dihitung net income-nya berapa, nanti itu akan dimasukkan ke statement of comprehensive income. Di sini net income-nya tertulis sudah termasuk dengan realized gain sebesar $2.000 itu tadi, sehingga totalnya adalah $5.000. Lalu di sini other comprehensive income itu dimasukkan unrealized holding gain yang tadi ada di sini yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, lalu ini nanti akan ditambahkan ke net income yang tadi, sehingga total comprehensive income akan menjadi $9.000. Oke, untuk yang kedua ada multi-period dalam recycling adjustment. Jadi pada saat perusahaan itu menjual sekuritas selama tahun berjalan, dapat terjadi perhitungan ganda atas keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dalam pendapatan komprehensif atau realized gain or losses in comprehensive income, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, perhitungan ganda ini terjadi saat sebuah perusahaan atau entitas melaporkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dalam pendapatan komprehensif pada periode sebelumnya dan melaporkan keuntungan dan juga kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih tahun berjalan. Untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian tersebut tidak dihitung dua kali pada saat penjualan terjadi, maka diperlukan penyesuaian reklasifikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini contohnya misalkan Open memiliki dua investasi utang HFCS dalam portofolionya pada akhir tahun 2021 yang merupakan tahun pertama operasinya, sebagaimana tersaji berikut. Jadi di sini ada investment punya Lehman dengan bonds 6%, amortized cost-nya adalah $80.000, lalu fair value-nya adalah $105.000, sehingga di sini terdapat unrealized holding gain sebesar $25.000. Lalu ada punya Woodsco, yaitu bonds sebesar 7%. Di sini amortized cost-nya adalah 120.000 dan fair value-nya adalah 135.000, sehingga ada unrealized holding gain juga sebesar 15.000. Sehingga di sini bisa didapatkan fair value adjustment-nya di bagian debit adalah $40.000. Nah, untuk mencatat unrealized holding gain di tahun 2021 itu akan dicatat sebagai fair value adjustment sebesar $40.000 pada unrealized holding gain or loss yang akan masuk ke dalam equity, itu juga sebesar $40.000. Lalu jadi untuk ini itu tadi untuk memindahkan unrealized holding gain ke accumulated other comprehensive income. Nah, selanjutnya jika Open melaporkan net income atau laba bersih di tahun 2021 adalah €350.000, maka akan muncul di laporan
income, other comprehensive income atau OC seperti ini. Jadi ada net income 350.000 euro, lalu ditambahkan dengan other comprehensive income yang didapatkan dari unrealized holding gain itu tadi sebesar 40.000, sehingga total comprehensive income-nya adalah 390.000. Nah, lalu jurnal untuk memindah bukukan unrealized holding gain or loss equity to accumulated other comprehensive income itu seperti ini. Jadi unrealized holding gain or loss sebesar 40.000 pada accumulated other comprehensive income juga sebesar 40.000. Lalu di sini pada tanggal 10 Agustus 2022 Open menjual obligasi Lehman sebesar 105.000 euro dan merealisasikan keuntungan dari penjualan. Jadi di sini cash sebesar 105 karena dijual pada harga 105.000, lalu debt investment itu 80.000 seharga amortized cost-nya itu tadi yang tadi di awal, lalu gain on sale of investment itu adalah 105.000 dikurangi dengan 80.000 sehingga hasilnya adalah 25.000. At the end of 2022, di akhir 2022, nilai wajar atau fair value of the Woodco bonds itu naik 20.000, yaitu 155.000 dikurangi dengan 135.000. Nah, jadi yang awalnya saldonya itu fair value-nya itu 135, sekarang naik menjadi 155.000. Nah, ini menunjukkan tabel di bawah ini tuh menunjukkan perhitungan dari perubahan fair value adjustment account berdasarkan Woodco investment. Jadi karena yang Lehman tadi sudah dijual, jadi sudah dimasukkan di sini. Jadi di sini bisa dilihat cost-nya awalnya adalah 120.000, lalu fair value-nya adalah 155.000. Tadi kan 135 tuh, sekarang menjadi 155. Maka di sini unrealized holding gain-nya itu bukan lagi 25.000, melainkan 35.000. Tetapi di yang sebelumnya atau previous fair value adjustment balance di bagian debit itu ada 40.000, sehingga di sini harus dikurangkan, sehingga fair value adjustment nanti akan ada di bagian kredit dengan saldo 5.000. Maka jurnal untuk mencatat unrealized holding gain or loss di tahun 2022 itu akan menjadi unrealized holding gain or loss yang masuk dalam equity sebesar 5.000, lalu terdapat fair value adjustment sebesar 5.000. Nah, reklasifikasi ini mungkin akan juga dibuat di income statement, tapi bisa juga di accumulated other comprehensive income or in a note to the financial statement. Jadi seperti ini. Oke, untuk yang terakhir dalam other reporting issues, ini ada transfer between categories. Jadi pemindahan suatu investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lainnya. Nah, biasanya pemindahan atau transfer between categories ini itu hanya terjadi apabila model bisnis dalam pengelolaan investasi itu berubah. Dan International Accounting Standard Board itu juga berharap perubahan ini itu akan jarang terjadi. Nah, perusahaan itu akan memperlakukan perpindahan di antara klasifikasi ini secara prospektif, jadi hanya ke depan, yaitu pada awal periode akuntansi setelah perubahan pada model bisnis. Nah, di sini terdapat contoh British Sky Broadcasting Group atau GBR memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai trading, yaitu investasi utang yang bukan dipegang untuk ditagih atau not held for collection, melainkan untuk ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari perubahan suku bunga. Nah, dengan demikian perusahaan menilai investasi ini pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2021. British Sky ini memiliki saldo sekuritas sebagai berikut. Jadi debt investmentnya sebesar 1.200.000, lalu fair value adjustmentnya sebesar 125.000, sehingga carrying value-nya adalah 1.325.000.
Nah, sebagai bagian dari proses perencanaan strategisnya yang selesai pada 4 kuartal di tahun 2021, manajemen British Sky memutuskan untuk berpindah dari strategi sebelumnya yang membutuhkan keaktifan manajemen ke strategi untuk menyimpan atau held for collection atas investasi utangnya. Nah, British Sky itu akan membuat jurnal sebagai berikut untuk mentransfer sekuritas ini ke klasifikasi held for collection. Jadi dari debt investment sebesar 125.000 pada fair value adjustment sebesar 125.000. Baik, saya akan menjelaskan kontroversi nilai wajar. Yang pertama, pada pengukuran berdasarkan model bisnis. Investasi utang dapat dinilai dengan nilai wajar atau biaya diamortisasi tergantung pada model bisnis. Pendukung menilai hal ini mencerminkan kinerja investasi. Kritikus berpendapat hal ini menambah kompleksitas, mengurangi keterbandingan, dan terlalu bergantung pada rencana subjektif manajemen. Yang kedua, perdagangan keuntungan pada investasi utang yang diklasifikasikan sebagai held for collection dilaporkan pada biaya diamortisasi sehingga keuntungan ataupun kerugian belum terrealisasi tidak masuk ke laba. Hal ini memungkinkan praktik gains trading atau menjual yang untung, menahan yang rugi yang bisa menyesatkan pada investor. Pada krisis 2008, nilai wajar dinilai akan memberikan informasi yang lebih tepat waktu dan relevan. Lalu yang ketiga, liabilitas tidak dinilai wajar. Banyak pihak yang berpendapat jika aset dilaporkan pada nilai wajar, maka liabilitas juga seharusnya demikian. Hanya menilai aset yang menimbulkan volatilitas dan bisa memicu keputusan manajerial yang keliru. Perdebatan masih berlangsung mengenai kegunaan estimasi nilai wajar untuk liabilitas. IASB dan FASB berpendapat nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan daripada sistem berbasis biaya karena mencerminkan nilai kini, bukan biaya historis. Di bawah IFRS 9, perusahaan wajib melaporkan nilai wajar untuk banyak aset keuangan meskipun masih ada pengecualian untuk beberapa investasi utang. Dampak pendekatan ini adalah pada pelaporan utang dan ekuitas masih terus berkembang. Tujuan dari derivatif adalah instrumen keuangan untuk mengelola risiko dengan mengimbangi perubahan nilai wajar atau arus kas dari aset yang berisiko. Perkembangannya didorong oleh pasar volatil, deregulasi, serta kemajuan teknologi komputer dan komunikasi. Pada definisi derivatif, pada kontrak forward, yaitu perjanjian untuk membeli atau menjual aset di masa depan dengan harga yang telah ditentukan. Pembeli memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menyelesaikan transaksi pada untung ataupun rugi tergantung pada naiknya turunnya harga pasar. Sedangkan pada kontrak opsi, yaitu perjanjian yang memberi hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli ataupun menjual aset dengan harga tetap dalam jangka waktu tertentu. Pembeli membayar biaya atau premi opsi jika harga naik, opsi digunakan, jika tidak opsi bisa dibiarkan, biaya tetap hilang. Pada penggunaan derivatif, yang pertama produsen dan konsumen. Contohnya, pada Heartland atau AG, produsen kentang, dan McDonald ataupun konsumen kentang. Produsen mengunci harga jual agar terhindar dari kerugian jika harga turun, sedangkan konsumen mengunci harga beli agar terhindar dari biaya yang lebih tinggi jika harga naik. Keduanya bertindak sebagai hedgers, yaitu melindungi diri dari perubahan harga yang merugikan. Yang kedua, spekulan, membeli atau menjual kontrak untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang diharapkan tanpa niat menggunakan aset dasar. Mereka mengambil resiko demi kemungkinan keuntungan finansial. Lalu yang ketiga, arbitrase, memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar dengan membeli di satu pasar dan menjual di pasar lain untuk mendapatkan keuntungan kecil tanpa resiko, membantu menjaga likuiditas dan efisiensi pasar. Prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi untuk derivatif.
IASB mengharuskan derivatif atau forward atau opsi dan lain-lain untuk diakui sebagai aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Derivatif harus dilaporkan pada nilai wajar karena biaya historis seringkali sama dengan nol dan tidak memberikan informasi yang berguna. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari spekulasi dicatat sebagai pendapatan dengan segera untuk dilindungi nilai perlakuan akuntansi untuk keuntungan ataupun kerugian tergantung pada jenis lindung nilai yang digunakan. Terdapat pedoman yang pertama, mengakui derivatif dalam laporan keuangan sebagai aset dan liabilitas. Yang kedua, melaporkan derivatif pada nilai wajar. Yang ketiga, mengakui keuntungan dan kerugian yang timbul dari spekulasi derivatif yang segera dalam pendapatan. Yang keempat, melaporkan keuntungan dan kerugian dari transaksi lindung nilai secara berbeda tergantung pada jenis lindung nilai tersebut. Perbedaan antara instrumen keuangan tradisional dan derivatif. Instrumen keuangan derivatif berbeda dari instrumen tradisional dalam 3 hal. Yang pertama, aset dasar. Nilai derivatif bergantung pada variabel dasar, misalnya suku bunga, harga saham, harga komoditas. Derivatif juga melibatkan jumlah nasional yang digunakan untuk menghitung total nilainya. Yang kedua, investasi awal kecil atau tidak ada. Derivatif biasanya hanya memerlukan pembayaran kecil seperti premi dibandingkan dengan membeli aset dasar secara langsung. Yang ketiga, penyelesaian di masa depan. Derivatif diselesaikan pada tanggal di masa depan. Penyelesaian bisa berupa pembelian aset secara langsung atau net settlement, selisih kas antara harga pasar dan harga opsi. Selanjutnya, perbandingan instrumen keuangan tradisional versus derivatif. Pada nilai tradisional sama dengan harga saham dikali jumlah saham, sedangkan derivatif sama dengan perubahan harga saham dikali jumlah nasional. Pada investasi awal, di tradisional membayar penuh, sedangkan derivatif biaya awal jauh lebih kecil. Sedangkan pada penyelesaian tradisional, menyerahkan saham untuk menerima kas, sedangkan derivatif menyerahkan kas untuk saham pada harga opsi atau menerima kas bersih berdasarkan perubahan harga. Selanjutnya, pada penggunaan derivatif untuk dilindungi nilai atau hedging. Derivatif populer karena lebih fleksibel dan biaya lebih rendah dibandingkan instrumen tradisional. Banyak digunakan untuk manajemen resiko, terutama yang pertama resiko suku bunga atau perubahan biaya pinjaman atau pemberian pinjaman. Yang kedua, pada resiko nilai tukar atau fluktuasi pada mata uang asing yang mempengaruhi profitabilitas. Pada perusahaan seperti Coca-Cola menggunakan derivatif untuk mengolah resiko ini. Praktek ini disebut sebagai hedging. Pada IASB atau IFRS memberikan aturan akuntansi khusus untuk 2 jenis pada lindungan nilai fair value hedge dan cash flow hedge. Oke, yang selanjutnya di sini ada cash flow hedge atau hedging arus kas. Jadi di sini tuh perusahaan menggunakan lindung nilai arus kas atau cash flow hedge untuk melindungi diri dari risiko ketidakpastian arus kas di masa depan. Jadi IASB itu memperbolehkan adanya perlakuan akuntansi khusus untuk jenis lindung nilai ini. Jadi secara umum derivatif itu dicatat pada nilai wajar di neraca dan keuntungan atau kerugiannya langsung diakui di laba rugi. Namun untuk derivatif yang digunakan dalam melindungi nilai arus kas, nilai wajarnya itu tetap dicatat di neraca, tetapi keuntungan atau kerugian itu tidak langsung masuk laba rugi, melainkan dicatat di ekuitas sebagai bagian dari Other Comprehensive Income atau OCI. Jadi dengan cara ini laporan keuangan itu bisa lebih mencerminkan tujuan lindung nilai yang sebenarnya, yaitu untuk menjaga kestabilan arus kas perusahaan. Oke, untuk sebagai ilustrasi di sini ada assume that in September 2022, Allied Can Ltd anticipate purchasing 1,000 metric tons of aluminum in January 2023. Concerned that price for aluminum will increase in the next few months, Allied wants to hedge the risk that it might pay higher price for inventory in January 2023. As a result, Allied enters into an aluminum future contracts. Oke, jadi di sini tuh menimbulkan adanya kontrak berjangka yang memberikan pemegang hak dan juga kewajiban untuk membeli suatu aset pada harga yang telah ditentukan untuk periode waktu tertentu. Jadi dalam hal ini kontrak berjangka aluminium itu memberikan Allied hak dan juga kewajiban untuk membeli sekitar 1.000 metrik ton aluminium seharga 1.550
1.550 per ton dalam jumlah ribuan. Jadi harga kontrak ini tuh berlaku hingga kontrak berakhir pada Januari 2023. Nah, aset dasar untuk derivatif ini tuh adalah harga aluminiumnya. Jadi jika harga aluminium naik di atas 1.550, maka nilai kontrak berjangka bagi Allied itu akan meningkat. Alasannya itu karena Allied akan dapat membeli aluminium dengan harga yang lebih rendah, yaitu 1.550 per ton. Jadi di sini pada 1 September 2022 itu Allied menandatangani kontrak berjangka. Jadi dapat diasumsikan bahwa harga yang harus dibayar hari ini itu untuk persediaan yang akan dikirimkan pada Januari. Dengan kedua harga yang sama, kontrak berjangka itu tidak memiliki nilai, maka pada 1 September 2022 itu tidak perlu adanya perlakuan entry. Lalu pada 31 Desember 2022, harga pengiriman aluminium pada Januari naik menjadi 1.575 per metrik ton. Jadi Allied itu harus membuat entry sebagai berikut untuk mencatat kenaikan nilai kontrak berjangka. Jadi pada di sisi debit itu ada cash sebesar 25.000, lalu pada sisi kredit ada future contract sebesar 25.000, itu berasal dari 1.575.000 dikurangi dengan 1.550.000. Jadi di sini Allied itu melaporkan kontrak berjangka dalam neraca sebagai aset lancar. Nah, perusahaan itu harus melaporkan keuntungan dari kontrak berjangka sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya. Karena Allied belum membeli dan juga menjual persediaan, keuntungan ini tuh berasal dari transaksi yang diantisipasi dalam perjanjian opsi. Nah, dalam jenis transaksi ini tuh perusahaan mencatat keuntungan ataupun kerugian ekuitas dari kontrak berjangka sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya hingga periode di mana persediaan tersebut dijual, sehingga dapat mempengaruhi laba. Lalu pada Januari 2023, Allied itu membeli 1.000 metrik ton aluminium dengan harga sebesar 1.575 dan melakukan entry sebagai berikut. Januari 2023, pada sisi debit ada aluminium inventory sebesar 1.575.000, lalu pada sisi kredit ada cash sebesar 1.575.000 yang didapat dari 1.575 dikalikan dengan 1.000 tons. Nah, Lalu pada saat yang sama, Allied itu melakukan penyelesaian akhir atas kontrak berjangka dengan mencatat pada Januari 2023 yaitu cash pada sisi debit sebesar 25.000 dan juga future contracts sebesar 25.000 di sisi kredit itu yang berasal dari 1.575.000 dikurangi dengan 1.550.000. Jadi melalui penggunaan derivatif kontrak berjangka ini, Allied mengunci biaya persediaan penyetoran kontrak berjangka sebesar 25.000 mengimbangi jumlah yang dibayarkan untuk membeli persediaan dengan harga pasar saat ini sebesar 1.575.000. Jadi hasilnya arus kas keluar bersih sebesar 1.550 per metrik ton sesuai dengan yang diinginkan. Oke, yang selanjutnya di sini effect of hedge on cash flow. Jadi tidak ada dampak pendapatan pada tahap ini, namun Allied mencatat keuntungan dari kontrak berjangka sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya dalam ekuitas hingga periode ketika persediaan tersebut dijual yang mempengaruhi laba melalui biaya barang yang dijual. Jadi misalnya anggaplah Allied ini memproses aluminium menjadi barang jadi, contohnya kaleng. Jadi biaya total kaleng itu termasuk pembelian aluminium pada Januari 2023 itu adalah sebesar 1.700.000. Allied ini menjual kaleng tersebut pada Juli 2023 seharga 2 juta dan mencatat penjualan ini sebagai cash di sisi debit sebesar 2 juta, pada sales revenue sebesar 20 juta, lalu di sisi debit cost of goods sold itu sebesar 1.700.000, pada inventory can 1.700.000. Lalu karena dampak transaksi yang diantisipasi telah mempengaruhi laba, Allied itu melakukan entry berikut terkait transaksi lindung nilai. Jadi di sini ada pada Juli 2023 di sisi debit itu ada unrealized holding gain or loss equity 25.000, lalu ada cost of goods sold sebesar 25.000. Jadi keuntungan dari kontrak berjangka yang dilaporkan Allied sebagian
Sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya, kini mengurangi biaya barang yang dijual. Akibatnya, biaya aluminium yang termasuk dalam total biaya barang yang dijual adalah Rp1.550.000. Jadi kontrak berjangka telah berjalan sesuai dengan rencana dan Allied telah mengelola kas yang dibayarkan untuk persediaan aluminium dan jumlah biaya barang yang dijual. Oke, yang selanjutnya di sini ada embedded derivatives atau derivatif terintegrasi. Jadi pada era yang sekarang ini, inovasi keuangan itu telah melahirkan berbagai instrumen keuangan baru yang semakin kompleks. Jadi perkembangan ini tuh mendorong adanya konsolidasi standar akuntansi agar tetap relevan dengan praktik di lapangan yang sekarang. Untuk salah satu contohnya itu ada hybrid securities, yaitu instrumen yang memiliki karakteristik campuran antara utang dan juga ekuitas. Contoh yang paling sering ditemui itu adalah convertible bonds. Nah, instrumen ini itu merupakan kombinasi antara sekuritas utang sebagai induk utama dan juga opsi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham biasa yang disebut dengan embedded derivatives. Nah, terkait dengan embedded derivatives, ada perdebatan dalam akuntansi. Jadi, sebagian pihak itu menginginkan agar komponen derivatif yang tertanam itu dapat dipisahkan atau bifurcate dari sekuritas induknya dan diperlakukan sebagai derivatif yang biasa. Namun, Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB itu menolak pemisahan tersebut karena dianggap terlalu rumit dan juga sulit untuk diterapkan secara konsisten. Jadi sebagai gantinya IASB itu menetapkan adanya ketentuan bahwa sekuritas induk dan juga embedded derivatif harus dicatat sebagai satu kesatuan. Nah, klasifikasi dan pengukurannya pun juga didasarkan pada sifat dari sekuritas induknya. Yang selanjutnya di sini ada qualifying hedge criteria. Jadi IASB itu mengidentifikasi kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh transaksi lindung nilai sebelum memperbolehkan akuntansi lindung nilai khusus. Jadi IASB itu merancang kriteria ini untuk memastikan penggunaan dalam akuntansi itu secara konsisten di berbagai transaksi lindung nilai. Jadi kriteria yang pertama itu ada dokumentasi manajemen resiko dan juga penunjukan. Nah, pada saat awal pelaksanaan lindung nilai harus ada dokumentasi formal mengenai hubungan lindung nilai. Tujuannya untuk manajemen risiko perusahaan dan strategi untuk melaksanakan lindung nilai. Nah, penunjukan itu mengacu pada identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindungi. Nah, sifat resiko yang dilindungi dan cara instrumen lindung nilai akan mengimbangi perubahan nilai wajar atau arus kas yang disebabkan oleh risiko yang dilindungi. Lalu yang kedua itu ada efektivitas hubungan lindung nilai. Jadi pada saat awal dan secara berkelanjutan, hubungan lindung nilai itu harus efektif dalam mencapai perubahan yang saling meniadakan dalam nilai wajar atau arus kas. Perusahaan itu harus mengevaluasi efektivitas setiap kali menyusun laporan keuangan. Jadi pedoman umum untuk efektivitas adalah bahwa nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai, derivatif, dan item yang dilindungi itu menunjukkan tingkat korelasi yang tinggi. Lalu yang terakhir di sini ada dampak perubahan nilai wajar atau arus kas terhadap laba yang dilaporkan. Jadi perubahan nilai wajar dari item yang dilindungi atau varian arus kas dari transaksi yang dilindungi itu yang diproyeksikan harus memiliki potensi untuk mengubah jumlah yang diakui dalam laba yang dilaporkan. Tidak diperlukan akuntansi lindung nilai khusus jika suatu perusahaan itu mencatat baik instrumen lindung nilai maupun item yang dilindungi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan IFRS yang berlaku. Jadi dalam hal ini laba akan secara tepat mencerminkan keuntungan dan kerugian yang saling meniadakan. Oke, yang selanjutnya di sini ada fair value hedge atau hedging nilai wajar. Jadi ada ilustrasi bahwasanya penggunaan swap suku bunga dalam lindung nilai wajar. Anggaplah di sini tuh ada Jones AG menerbitkan obligasi 5 tahun dengan suku bunga 8% senilai 1 juta pada 2 Januari 2022. Jadi Jones di sini tuh mencatat transaksinya sebagai berikut. Januari tanggal 2 2022 pada sisi debit itu ada cash sejumlah 1 juta, lalu pada sisi kredit bonds payable sebesar 1 juta. Oke, yang selanjutnya di sini ada interest swap rate. Jadi atau swap suku bunga. Jadi swap itu merupakan alat manajemen risiko yang efektif dalam konteks nilai. Nah, nilai swap itu berkaitan dengan instrumen dasar yang sama yaitu suku bunga yang juga akan memengaruhi nilai kewajiban obligasi dengan tingkat bunga tetap. Oke, selanjutnya di sini ada ilustrasi bahwasanya asumsikan bahwa Jones itu melakukan swap pada tanggal 2 Januari 2022, tanggal yang sama dengan penerbitan utang.
Lalu swap pada saat ini tuh tidak memiliki nilai. Oleh karena itu tidak perlu adanya entry pada Januari 2, 2022. Lalu yang selanjutnya pada akhir 2022 Jones itu melakukan pembayaran bunga atas obligasi. Jadi di sini tuh kita catat pada 31 Desember 2022 di sisi debit itu ada interest expense sebesar 80.000, lalu di sisi kredit ada kas sebesar 80.000 itu yang didapatkan dari 0,08 dikalikan dengan 1 juta. Lalu pada akhir 2022 suku bunga pasar itu telah turun secara signifikan. Oleh karena itu nilai kontrak swap itu meningkat. Jadi Jones itu menerima suku bunga tetap 8% atau 80.000 yang didapat dari 1 juta dikalikan 0,08 dan membayar suku bunga variabel sebesar 6,8% atau 68.000. Jones oleh karena itu menerima 12.000 itu dari 80.000 dikurangi 68.000. Jadi sebagai pembayaran penyelesaian atas kontrak swap pada tanggal pembayaran bunga pertama. Lalu Jones itu akan mencatat transaksi pada 31 Desember 2022. Di sisi debit ada cash sebesar 12.000, lalu di sisi kredit interest expense sebesar 12.000. Selain itu, penilaian pasar menunjukkan bahwa nilai swap suku bunga itu telah meningkat sebesar 40.000. Jadi di sini itu ada pencatatan, yaitu pada sisi debit ada swap contract sebesar 40.000, lalu pada sisi kredit ada unrealized holding gain or loss income itu sebesar 40.000. Nah, keuntungan dari transaksi lindung nilai dalam pelaporan laba rugi ini tuh dilaporkan oleh Jones dalam neraca keuangan. Karena suku bunga telah menurun, perusahaan itu mencatat kerugian dan juga peningkatan terkait dalam liabilitasnya sebagai berikutnya. Ini di sini 31 Desember 2022 di sisi debit ada unrealized holding gain or loss income sebesar 40.000 dan juga sisi kredit ada bonds payable sebesar 40.000. Oke, yang selanjutnya di sini ada kontroversi and concluding remarks. Jadi di sini tuh perusahaan membutuhkan aturan yang jelas untuk dapat mengukur dan juga melaporkan derivatif secara akurat dalam laporan keuangan. Namun terdapat pro dan kontra juga dalam penggunaan nilai wajar. Jadi sebagian pihak itu berpendapat bahwasanya pelaporan derivatif pada nilai wajar itu dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi, yang terkadang itu sulit dipahami. Tapi di sisi lain ada pula yang mengkhawatirkan kompleksitas dan juga biaya tinggi itu dalam penerapan IFRS di bidang derivatif. Meskipun demikian, penggunaan nilai wajar itu dianggap memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biayanya. Akan tetapi semakin banyak dan semakin kompleks transaksi derivatif yang dilakukan, maka semakin besar pula resiko investor maupun kreditur dalam menghadapi kerugian yang tidak terduga. Oleh karena itu, laporan keuangan itu harus mampu menyajikan informasi yang jelas dan juga lengkap mengenai instrumen derivatif serta dampak dari aktivitas lindung nilai. Bergeser di sisi kanan, di sini ada fair value disclosure. Jadi nilai wajar itu dianggap relevan untuk pengambilan keputusan bisnis, meskipun masih ada kekhawatiran terkait keandalannya dan juga potensi manipulasi. Nah, untuk mengatasi hal ini, IASB itu telah mengembangkan kerangka konseptual dan juga pedoman khusus agar pengukuran nilai wajar itu dapat lebih andal. Selain itu, dalam lampiran juga dijelaskan mengenai persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan yang berkaitan dengan nilai wajar. Nah, hal ini tuh bertujuan agar informasi yang disajikan itu dapat lebih transparan dan juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya di sini ada disclosure of fair value information financial instrument. Jadi perusahaan itu diwajibkan untuk mengungkapkan biaya perolehan dan juga nilai wajar dari seluruh instrumen keuangan dalam laporan keuangan mereka. Nah, tujuan dari pengungkapan ini itu agar pengguna laporan keuangan itu dapat memahami nilai wajar instrumen tersebut, serta juga potensi keuntungan ataupun kerugian di masa depannya. Nah, selain itu, perusahaan itu juga perlu menjelaskan sejauh mana nilai wajarnya itu digunakan, serta input apa saja yang dipakai dalam pengukurannya. Hal ini tuh penting karena terdapat beberapa alasan perlunya pengungkapan tambahan. Yang pertama di sini ada tingkat keandalan yang berbeda. Nah, pengukuran nilai wajar itu memiliki tingkat ketidakpastian yang bervariasi. Jadi, pengungkapan dapat membantu menjelaskan resiko serta aspek kualitatifnya. Lalu yang kedua, ini ada
perlakuan akuntansi yang berbeda. Nah, perubahan nilai wajar itu dapat dilaporkan dengan cara yang berbeda, itu tergantung pada jenis instrumen maupun ya opsi nilai wajar yang digunakan. Jadi, laporan keuangan itu harus memberikan penjelasan yang rinci mengenai dampak tersebut. Lalu di sini ada yang tidak kalah pentingnya, bahwasanya instrumen keuangan itu diperdagangkan di pasar aktif yang relatif mudah untuk diukur, sedangkan instrumen yang kompleks atau tidak liquid itu jauh lebih sulit untuk dinilai. Karena itu, instrumen tersebut itu membutuhkan penjelasan tambahan agar informasi yang disajikan itu lebih transparan dan juga dapat dipahami dengan baik oleh pengguna laporan keuangan.